bilang sigaret paper, kita sudah dengan Bapak. Sigaret paper namanya mah. Sigaret paper. Ini balik lagi bahwa rokok adalah kearifan lokal yang harus dilestarikan. Kapok ya? Apaan? Linting. Iya. Mungkin karena pengalaman ya, karena pernah ngerjain gudang garam, pernah ngerjain Sampurna, pernah ngerjain Bentul. Jadi semua rokok itu gue coba gitu, sehingga sekarang ini kalau rokok yang memang jadi kebiasaan gue nggak ada, bebas gue ngerokok apa aja. Gue ada waktu itu di ruangan gue tuh nggak, emang anak-anak tuh brengsek. Tim gue tuh brengsek nih. Gue bilang brengsek kenapa? Gue balik hanya di ruangan gue yang boleh ngerokok. Ya. Kalau nggak suka ngerokok di dalam aja mas. Oh, karena ada tempat dia. Ada tempat dia. Kenapa nggak pilih tempat merokok lo ke dalam lo? Iya. Nggak nyamper-nyamperin orang rokok. Iya. Ini orang penyakitan semua jadi samperin. Coba. Ini kita nyoba ya, kita nyoba. Tapi nggak bawa, ini nggak ada lemnya, nggak ada ininya, nggak ada. Tembakonya dulu dong. Tembakonya dulu. Kita pakai sigaret Some Owe mewah high quality. Katanya sih rasanya kayak Jisamsu nih. Coba. Ini udah dibuka tapi belum kita sama sekali belum dicobain. Papirnya. Silakan Pak. Bapak aja. Saya nggak bisa ngelinting dari dulu. Tembakonya dulu. Gimana caranya? Oke. Kita lagi. Di sini. Ya. Betul. Banyak kan ya? Kurang. Malah kekurangan, dikitan. Sampah-sampah dikit masuk ke apa ya? Ya apa? Ya. Yang pertama, siapkan taruh filter. Ya. Lagi. Ditaruh itu. Ini dirapetin, Bang. Ya, berikutnya tembakau. Nah, kan? Bingung juga kita. nah tuh. Nah, baru masuk. Digulung dulu Ki. Pakai perkiraan saja. Tuh banyak banget dia aja banyak Ki. Iya. Segitu banget. Pelit banget sih. Ya, biar hasilnya bisa. Tuh, dia banyak banget. Dia enak soalnya ada ganjilan kalau filternya. Kita nggak ada. Bola. Ih, dikit banget deh. Dikit banget. Ini ada dia bisa berpindah tempat. Oke. Ya, itu diangkat. Ini namanya bego juga nih coba. Oke. Ya baru di giniin. Sampai semuanya tertutup atau bersih di atasnya. Setelah itu, Baru masukin papirnya. ya, setelah bersih, sudah merata, Anda ambil kertas. Ya, ini papir namanya. Oke. Biasa kalau orang Lombok bilang sigaret paper, kita sudah dengan papir. Sigaret paper namanya mah. Sigaret paper. Bukan Anda. Nanti dulu digulung dulu diginiin. Ini Ya, rata. jadi jangan lupa Mentok nanti itu loh. kapasnya jangan terbalik ya, sesuai tulisan. Mentok udah. Kok nggak bisa kegulung sih? Dia bisa tadi. Udah di awal tadi tapi udah mentok. Itu kalau dibuka lagi. Diselipin Ki. Ya, ini disiapkan. Nanti panas gitu. Oh. Oh, ini bisa Mas, nggak kebanting. Berarti kita saling salah ya gulungnya. Iya, coba. Set, ya, buka. Set, berantakan lagi soalnya belum dilem. Yeay. Dan kebalik. Lumayan. Kayaknya nggak bisa kelem, nggak ada lemnya. Biasa lo pakai ludah dong Ki. Tetap aja. Tradisional. Kota Sorong alatnya kurang lebih 15.000. Oke, siapkan lem, ada kertas, Ya, ini agak berantakan ya, sorry ya teman-teman ya. Tapi yang penting kan rasanya kita mau coba dulu. Kalau cocok kita
Gue sih nggak cocok ya. bisa beroperasi. Ada bini gue. Oke, Ada mobil. terima kasih. Ada. Saya jadi ke dokter deh. Kedai kopi pasar khusus. Terima kasih. Aduh. Jangan suruh gue nyoba ya Ki. Jangan suruh gue Lo nyoba. bikin sendiri. Nggak mau gue. Gila lo ribet banget pada rokok. Rasanya enak. Buatan sendiri di mana rasanya enak. Hah. Sekarang Jadi ngerokok tembakau itu sebenarnya satu budaya baru untuk kita belajar merokok tapi dengan cara yang tradisional. Jadi sebenarnya yang tradisional itu melinting sendiri pakai tangan. Tapi kalau rasanya tembakonya sih agak kayak samsu ya. kalau gue jadi Lo budaya. nyiumnya kayak pakai samsu pakai tahi. Jadi kalau gue ini budayanya bukan budaya baru, budaya lama, tapi impact-nya ke dampak ekonomi. Oke, Kita jadi bisa lebih murah rokok, cuman ribet, lebih efisien. cuman ribet, Ya. itu aja. Jadi kalau kita pilihan merokoknya menggunakan tembakau, ada satu proses yang harus dilewati adalah belajar melinting. Kalau kita ada waktu, bukan orang sibuk, mungkin seru ya di rumah ya. Ngapain sih? Sini aja, jojo amat. Biar seru. Bang lagi sibuk apa, Pak? Sibuk ngeliatin lu ngelinting. Dan menikmati hasil karya lintingan lo yang Katanya gak jelas. mau ada event, anak IO, anak motor gitu. Aduh, Dia insya Allah lah. mau bikin Nggak, kita berdua beramai-ramai lah. berame-rame mau bikin event. Sebenarnya event tahunan. Jadi sekarang tapi event 2 tahunan. Iya ya? Enggak lah, Kita 2 terakhir tahun. 2017. Nah, Ya habis, tembakonya habis. goblok. Kampret. Nah, ntar kita lanjutin lah ya. Kita ini balik lagi bahwa rokok adalah kearifan lokal yang harus dilestarikan supaya kita tetap menghargai Ini para tuh leluhur. SKT tuh Pak. Apa itu? Sigaret kretek tangan. Ya, sigaret kretek tangan, abal-abal. Ada hubungan nggak rokok sama Surenation? Oh, ada dong. Ada. Ya Surenation kan nama rokok, Nggak sengaja. Surenation bukan nama rokok dong. sama event, Nama event. nama payung event. Tapi itu kan Apa bedanya Surya Rokok sama Surenation? Surenation itu event, Surya rokok ya rokok. Salah. Apa? Surya Rokok nggak punya slide, Surenation punya slide. Slide. Slide paparan. Oh, Norai. Kan lucu ya? lumayan sih. Oke, balik lagi tadi ini adalah mereknya sigaret Samowe mewah high quality tobacco kretek. Jadi mungkin ini sekitar 1 ons kali ini. Ada sih 60 gram cuma. Biasanya kita bukan 60 gram ya. Hah? 1 am. Anjir. Am itu singkatan dari amplop. Amplop. Cuma orang-orang tertentu yang tahu dan menyingkat amplop menjadi am. Coba tolong nanti di edit nggak? Perlu diedit nggak kayak gini ya? Nggak usah. Nggak usah ya. Kalau diedit terus kenapa kita takut ditangkap? Lu nggak usah ngerokok ini dong. Ya nggak apa-apa kan nggak ada rokok lagi. Kapok ya? Juara. Kapok ya? Apaan? Ngelinting. Iya. Kan sekarang masa percobaan, probation. Jadi gue boleh menyerah dulu, istirahat dulu mbak. Kita ngobrol dulu itu event itu. Aduh, bicara event nanti beda lagi nih channelnya harusnya Nah. kan? Nggak boleh sama kan? Enggak, ini kan Kita channel seneng-seneng ya? channel seneng-seneng. Jadi Nanti sebenarnya itu kita akan ngundang Sekitar- banyak orang ya? Volunteer lah, sekitar mahasiswa. bulan apa itu bulan Mei kita mau ada event dan mendatangkan banyak orang-orang event untuk datang ke acara itu karena acaranya event for event people. Yes. Dengan tema Collaboration being perfection. kenapa? Acara itu ada di Moto Village. Moto Village Kemang. tanggal 17-18 Mei. 17-18 Mei gitu. Jadi buat teman-teman yang
lo anak IO, lo vendor, atau lo masih belajar event, anak-anak kampus, atau para Pengen tahu lah. ya banyak kan anak-anak kampus yang mungkin sudah lewat kampusnya, sudah selesai belajar tapi belum kerja. Biasanya mereka jadi volunteer gitu. Ya. Nah, event ini adalah event yang tepat banget untuk kamu datang, untuk kamu belajar dari para expert, daripada senior-senior lah, orang-orang yang sudah sukses di dalam menjalankan event organizer, agency, macam-macam. Ada agency talent, kemudian ada IO, ada production, ada multimedia, ada sosial media. Waduh, banyak banget. Oh, jadi gue yang jelasin nih. Ya Kan kan? gue yang nanya lu. Bukan, sebenarnya kan gue diem aja karena di konsepnya di kepala dia semua gitu. Nah, By the way kan sebenarnya Regroup ini kan inti acaranya kan dari si Anto, bukan dari Aki Anto. enggak. Kalau Karena- saya ini kan, Mbah, lebih mendorong ya, Mbah. Dan saya Supaya ekosistem belajar mengajar itu udah berhenti, Mbah. oke. Nah, kadang orang itu merasa bahwa ngapain sih gue belajar lagi gitu ya. Memang ini event-event seperti ini itu bukan lo belajar. Kalau untuk orang yang sudah pintar, lo mencari inspirasi, mencari link baru, mencari teman baru, mencari vendor baru. Kalau untuk adik-adik kita yang lagi belajar, lagi sekolah, ya ini adalah event baru mereka gitu loh. Ya, Mungkin kita bosan dengan konsep-konsep begini gitu. Tapi gue sih nggak pernah bosan untuk menularkan, mengajarkan dan nah itulah Itu loh. marwahnya backstage. ya. Karena kan memang kita tuh salah satu marwahnya adalah sharing, Ya, berbagi pengalaman, sebenarnya bukan quote-unquote mengajar, tapi Ya. berbagi pengalaman, berbagi pengalaman. sharing apa yang pengen teman-teman tahu. Insya Allah kita nggak bisa ngejawab, gitu kan. Yang jawab nanti acara nanti. Iya dong, makanya datang dong, Iya. jangan enggak free. For free. Nah, tapi diharapkan untuk beli merchandise. Iya, Kenapa kita beli ngebiayain merchandise. acara kita? Ya, dan merchandise-nya keren-keren. Keren-keren. Kalau lo anak event, lo merasa anak event, lo merasa cinta mati sama dunia event, lo harus beli merchandise yang akan dijual di acara itu. Oke, pertanyaan gue cuma satu Ki, kalau Ki. Kenapa sih anak event selalu identik dengan rokok? Gue loading harus ngerokok. Gue mikir harus ngerokok. Ini yang gue tahu ya, yang gue tahu teman-teman. Kita nggak ngajarin merokok ya. nggak ngajarin ngerokok. Yang Tapi gue tahu. budaya merokok itu satu adalah kita memang seorang perokok dari dulu, dari muda. Pada saat event sering ada kegiatan-kegiatan, ada jeda Ini gitu PC ya. apa nih? Terus kita jadi harus merokok, mengisi waktu, Mat. ngilangin pusing, Wes apa apa? stres segala macam itu dengan merokok. Rangga. Gitu. Apa? Lo kemana? Apa? Mau beli rokok? Sini aja dulu. Sebentar lagi selesai. Nggak mau? Hah? Ini kan cuma ngebully dia doang. Channel ini cuma buat ngebully doang. Kita channel buat ketawa-tawa sebenarnya. Channel ketawa-ketawa ini bukan yang Evit. Oh, iya, ketawa-tawa. Jadi gimana, Mbak? Tadi lo mau nanya? Lu tadi mau nanya, gue nggak denger lu. Tadi nanya. Jadi gua rencana yang- beli JCC jadi? Jangan dong, kita akan buat satu gedung sendiri. Udah di DP-in konbloknya satu. Nah, konblok sama tanah sember. Seember. Nah, tadi gue belum denger lo, kenapa sih rokok? Oh, Karena kan related masih nyambung ke kenapa orang event identik dengan rokokan gitu ya? Gua nggak ngerokok. Gua nggak ngerokok. Nggak semua orang mostly, event. mostly, Mostly perokok. Gue tuh cowok idaman, nggak ngerokok, nggak minum. Tapi istri satu kan? Istri kan Belum ya? nggak Belum istri. ya? Belum Istri idaman itu ya? tiga. Belum. Iswan gue baru. Gue baru Iswan. Istri itu? Iswan satu, istri. Oh. Iswan itu istri. Oh istri. Istri 3 ya? Iya. Jadi kenapa orang event itu merokok? Satu latar belakangnya memang perokok tadinya. Kemudian, bertahan itu, Bang. ya pada saat Kenapa orang event ngerokok? itu untuk berpikir apa ya? Berpikir kreatif, mencari ide itu. Kalau gue ya teman gue adalah Gua cicip, rokok. gua cicip. Gitu loh. Teman gue adalah rokok untuk kadang-kadang juga menghilangkan stres gitu ya. Apa? Lu kemana? Gue citas dulu. Oh gitu. Anak-anak mapping terus justru gue citas. Iya, iya, iya. Salam. Ntar kontekan ya. Gue jam 3 sih di Papa Bro. Marok buka. Bang Lingga, Marok buka. Wah, parah nih. Marok buka. Terus Woi, bukan di liang lahat ini ya. Banget tuh kayaknya. Marok buka. Apa itu? Nah kan, makanya sekali-sekali ke liang lahat. Tahu gua itu. Tahu itu. Kenapa manusia yang bicara itu?
Itu pembicaraan malaikat. Pembicaraan tingkat berat itu. Belum selesai. Iya, emang belum dimatiin. Nggak ada sih. Jadi panjang nih nanti kita nih. Thank you. Bentar ya. Ya, tapi Nah, jadi merokok itu identik dengan orang-orang sibuk lah, katakan begitu, di tempat dia mencari ide, mencari ngobrol-ngobrol itu biasanya di tempat merokok ya, pastinya bukan di tempat AC. Tempat merokok kita mencari ide dan ngobrol lah, brainstorming. Ini biasanya ditemani sama rokok. Dan gue kadang merokok itu nggak peduli mereknya apa. Siap. Mungkin karena pengalaman ya, karena pernah ngerjain gudang garam, pernah ngerjain Sampurna, pernah ngerjain Bentul. Jadi semua rokok itu gue coba gitu, sehingga sekarang ini kalau rokok yang memang jadi kebiasaan gue nggak ada, bebas gue ngerokok apa aja. Duh, gue tuh nggak bisa tuh gue. Hah? Gue nggak bisa. Lo harus juara ya? Enggak, ini juara baru-baru aja karena itu balik lagi prinsip ekonomi. Nah, tapi sekarang pertanyaan gue nih ke lo kan ngerokoknya juara akhirnya kan, kemana-mana bawa 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus, kadang-kadang 1 slop. Katakanlah di satu tempat rokok ini nggak ada. Oke. Gimana mengatasinya? Mengatasinya? Kembali ke merek awal atau? Kembali ke merek awal yang umum. Hmm. Ini kan spreadingnya belum luas. Kayak waktu itu contoh gue ke Biak. Nggak di semua tempat ada. Ada semua tempat ada. Ke Biak nih, nggak ada nih gue rokok ini. Stres ada gua. juara biak namanya. Akhirnya balik ke LA Live, LA Ice. Oh, LA Ice mentol ya. Mentol. Jadi dari juara karena Lingga ke Papua di Biak, di sana nggak ada. Ya. Berarti distributornya ini harus tahu nih bahwa ada pecinta juara sampai ke Biak, tapi nggak ketemu. Cuman gua. Yang lainnya gak usah jauh-jauh. Ya, maksudnya di dalam kelompok besar itu lo satu-satunya yang ngerokok juara ya. Iya, iya. Makanya gue selalu beli. Oke, tolong support juara. Gue selalu beli dari Jakarta kalau pergi keluar kota tuh. Banyak. Bisa slot. 2 slot gua. 2 slot. 2 slot. Karena gue ngitung berapa hari gue akan sana. Gue tuh malah beda ya, kalau gue keluar kota gue nggak mau bawa rokok banyak, sebungkus aja. Karena kalau bawa rokok banyak di kamar gue mah, kok kayak enak ya gue. Malas gitu ngerokok banyak banget di bawah. Nah itu dia salah satu gue. Ya? Gue perokok nih. Tapi kalau kamar gue nggak boleh ada yang ngerokok. Nah, di kamar hotel nggak boleh ada yang ngerokok. Berarti lo perokok yang sadar kesehatan kan? Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Coba kalau nggak pakai boleh ngerokok. alat elektrik, Iya. botai. Kita nggak boleh ngerokok di kamar orang apalagi kan. Kalau kamar cewek itu ngerokok. Kok ke situ? Kamar orang maksudnya. Oh kan cewek orang. Iya. Jangan ke situ lagi dong. Ujungnya ke situ, jangan. Nah, tadi berhubungan dengan event, mungkin gua akan ngasih dikit gitu kan. Lo harus ngeluarin ide kreatif ngerokok. Ini apa sih? Ngelamun ngerokok. Itu sebenarnya hanya mindset kali ya. Ya. Harusnya begitu, mindset kan. Sebenarnya kalau rokok itu hilang, akhirnya pun kita akan beradaptasi, Mbak. Ya. Pertanyaan masalah manusia kan begitu. Apakah kita bisa beradaptasi? Misalnya ada orang ngajakin meeting di tempat yang terbuka, boleh ngerokok, ngobrol kreatif. Wah itu gue harus ngerokok tuh. Tapi kalau pada saat itu misalnya ada ada beberapa orang perempuan misalnya ikutan sama kita, dia nggak suka sama orang merokok. Kita harus menghormati kan. Mandek nggak? Mandek nggak? Nggak mandek sih. Jadi dipaksa, akhirnya energi keluar lebih banyak. Lebih ngantuk, lebih cepat bungkus. Nah, kan contohnya kalau misalnya lu diajak brainstorming di satu perusahaan yang tidak di ruangan yang tidak boleh merokok, lu pasti akan lancar kan? Ngomong. Lancar. Iya kan? Berarti kan hanya cuma mindset aja. Dan lu pasti di ruangan kerja lu dulu, di kubikel lu atau nggak di ruangan gue boleh ngerokok. Ya kan. Walhasil pada saat masuk pagi-pagi yang harusnya fresh tuh ruangan, bawa rokok, bete nggak lo? Bete. Iya kan? Bete. Iya. Padahal itu sisa kemarin ya. Iya. Karena asap rokoknya masuk ke AC segala macam. Ada satu, gua waktu itu Tapi kan gue sudah memanage diri gue, Mbak. Ada 3 tahap. 1, di tempat merokok, gue akan merokok. Apapun mereknya ya. Iya. Pada saat bisa, gue ngerokok. Pada saat tidak boleh merokok, gue ada ini. Oke. Ada pods. Nah, ini untuk di tempat yang tidak merokok. Dan biasanya orang yang melarang merokok masih lebih menerima lah. Tapi asapnya nggak boleh banyak-banyakan gitu. Nah kalau ini 2 nggak ada, ya udah nggak pakai apa-apa. Ya. Garuk-garuk.
pada saat tidak boleh merokok, itu gue tidak melakukan nggak pot, nggak vape, nggak Total berhenti. Total berhenti, ngistirahatin aja kesannya kan. Jadi ya coba untuk mau nggak mau lah ya. Iya, mau nggak mau. Tapi kan menurut gue jadi benefit buat gue nih, ya kan. Nah balik ke yang ruangan. Gue ada waktu itu di ruangan gue tuh nggak, emang anak-anak tuh brengsek. Tim gue tuh brengsek nih. Gue bilang brengsek kenapa? Gue balik hanya di ruangan gue yang boleh ngerokok. Ya. Di tempat lain malah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi semua pada kerja di ruangan gue. Dan bau. Jadi. Dan pagi-pagi setiap gue masuk kantor pagi baunya minta ampun gitu ya, sebel banget. Padahal kita perokok ya, tapi kita nggak suka kalau pagi dalam keadaan bersih kantor ruangan kita, tapi terus baunya, aduh, baunya kayak warung gitu. Nah, iya benar. Balik lagi, pada saat di kendaraan umum deh, atau enggak di padatan orang, lu suka nggak lihat orang rokok? Enggak kan? Oh bukan, kalau gue contoh ya, ada rasa tenggang rasa namanya. Kalau di Indonesia disebutnya tenggang rasa. Tapi kalau anak-anak sekarang mungkin nggak kenal kali tenggang rasa. Kenalnya lo harus respect dan menghargai orang gitu. Jadi kalau di tempat misalnya gini, gue pengen banget merokok nih, abis makan tiba-tiba pengen ngerokok. Tiba-tiba di depan gue atau di sekitar gue itu ada anak bayi, anak kecil, itu gue berhenti. Ya, sama Total gue tidak merokok sama sekali. Gitu. Kecuali ada tempat lain gue bisa pindah. Ya. Tapi di tempat itu gue pasti nggak merokok. Begitu pula pada saat itu di tempat kerame, di kendaraan umum, misalnya dulu kan kendaraan umum kan sekolah rokok, itu gue enggak gitu. Nah, itu anak-anak Gen Z nih nggak ada yang tahu nih. Zaman dulu di bis kota, itu yang Mayasari Bakti itu kan padat. PPD itu kan padat di dalam. Itu merokok semua lo bayangin. Yang berdiri ngerokok, yang duduk ngerokok, sampingnya ibu-ibu kita ngerokok. Aduh. Zaman-zaman SMA ya, gaya-gayanya baru pertama kali ngerokok kan. Iya, tidak ada tenggang rasa ya. Ngerokok kayak gitu kan. Tidak ada toleransi, nggak ada respect. Ibu-ibu sebelahnya batuk, bawa anak kecil kita ngerokok, ngebul aja. Oh, gue pernah Ki. Gila tuh. Gue pernah waktu gue perjalanan umroh, naik salah satu maskapai penerbangan, balik ke Indonesia. Masih ada yang ngerokok. Jadi ada satu space, satu area belakang, itu boleh ngerokok. Dulu kan pesawat boleh. Boleh. Nah itu dikasih dulu pesawat di belakang itu boleh ngerokok. Berapa kursi gitu. Ini benar dikasih di tempat buat ngerokok. Cuman gue mau ngerokok, bahagia banget tuh mau itu. Enggak, gue ngerokok sosok wah boleh ngerokok nih. Tapi pada saat gue ngebakar, terus rame yang ngebakar, asap kemana-mana, nggak enak hati ya? Jadi nggak enak gue. Terus tiba-tiba ada salah satu penumpangnya yang asma. Gue kan nggak enak, akhirnya gue matiin, akhirnya ya udah. Akhirnya lo periksa dia? Kenapa jadi gue jadi dokter ya nyata? Gue jadi dokter nih kayak gini. Jadi lo ada rasa tenggang rasa ya? Ada tenggang rasa. Nggak enak kalau ada orang sakit ya? Nggak usah orang sakit. Bahkan kalaupun dia nggak sakit, dia nggak ngerokok, ya udah, gue coba menahan diri. Cuman kalau misalnya menahan diri tapi kondok kayak gitu. Cuman di atas pesawat ngerokok enak banget sob. Asli. Cuman kalau pada saat di ruangan terbuka, ada yang komplain gue ngerokok. Let's say misalnya di food court, nggak rame. Terus gue duduk lama. Ini food court outdoor apa indoor? Outdoor. Jadi boleh sebenarnya. Boleh. Gue duduk lama nih. Tiba-tiba ada yang datang nih. At least nggak dua meja, satu meja di depan gue. Dia keganggu dengan asap rokok. Pertanyaan gue, apa yang lo lakuin? Ngapain lo di sini? Lo negur dia nggak? Negur siapa? Si orang itu. Yang merokok? Yang tidak merokok. Yang keganggu. Maaf ya. Lu bilang gitu? Enggak sih, gue matiin rokoknya anjing. Lu matiin rokoknya? Iyalah. Gue bilang, kalau gue ya, waktu itu pernah kejadian, kalau nggak suka ngerokok di dalam aja mas. Oh, karena ada tempat dia. Ada tempat dia. Kenapa nggak pilih tempat merokok lo ke dalam lo? Iya. Nggak nyamper-nyamperin orang rokok. Iya. Ini orang penyakitan semua jadi samperin. Nah, itu kan sebenarnya gue juga bingung gitu kan. Lu udah ada satu space sendiri. Lu tahu ini tempat terbuka. Kenapa lu merasa keganggu di situ? Karena padahal itu tempat smoking place. Smoking place. Itu masih oke lah. Jadi orang tidak merokok masuk ke smoking place dan dia merasa terganggu. Seharusnya dia memilih tempat yang non smoking. Iya. Tidak, karena sudah diatur. Ya itulah. Ya tetap kita harus menghargai. Mungkin di dalam penuh, ya kan, banyak orang berak. Mungkin harusnya dia menghargai kita dong.
Ih, sombongnya mulai gua. Paling nggak dia beliin satu buntul deh, beliin sebungkus rokok gitu. Iya. Silakan mas, rokoknya Silakan, lagi mas. saya kasih nih, tapi Iya. habisin ya mas. Iya, gitu kan. habisin. Otomatis kan, anjing nih gua banting. Sama ini nih cabe nih dimakan nih cabe. Itu, sebenarnya banyak yang sesuatu yang balik lagi gue juga bingung deh. Kenapa ini membuat penyakit tapi disupport? Oleh? Dari dulu tuh nggak pernah. Ya itu tadi kalau gue ngelihatnya dari sisi budaya ya, dari sisi budaya dan sejarah manusia, rokok itu adalah kearifan lokal yang sudah ada turun temurun, itu dulu. Oke. Kedua, negara juga mensupport keberadaan rokok. Kenapa? Karena rokok ini bayar pajak. Mungkin menjadi pembayar pajak terbesar ya, termasuk yang terbesar rokok itu. Karena perokok itu belum hilang dari negeri Indonesia. Banyak orang masih merokok. Gitu. Nah, gue dengar cerita ada satu produsen rokok Yang dia bikin rokok. Tadi dia jualan apa ya? Lupa. Gue ada bukunya ada tuh. Ada ceritanya tuh kalau nggak salah ada di Gadis Kretek apa gue lupa. Dia tuh kalau nggak salah ya, tolong koreksi di komen kalau misalnya salah. Dia tuh buat rokok. Gara-gara ada anjing lewat. Ada anjing lewat. Gara-gara istrinya sakit asma Di rumah. Tuh. dan dia emang penjual obat sebenarnya. Kalau nggak salah penjual obat ya, dari rempah-rempah. Oke. Dia akhirnya bikin kretek, rokok kretek. Alam kesehatan. Bukan, rokok kesehatan ada sekarang nih. Walhasil bininya tuh sembuh dari asma. Oh, karena suaminya merokok. Enggak, bininya suruh rokok malahan. Oh, Obat. jadi bininya disuruh merokok. Walhasil dia malah sembuh dari penyakit asmanya. Iya. Rokok kretek. Ini bukan dokter ya, bukan pendapat Nah, dokter. makanya gue kalau Jadi misalnya ada kita yang nggak tahu pendapat gue ini, apa gue salah, apa benar, tolong Tapi ini dikorek. cerita benar. Cerita, gue baca tuh, literasinya ada. Literasinya ada di daerah Jawa. Aduh, apa nama daerah? Dan lagi ini bukan menyuruh kalian untuk merokok, bukan. Ini cuma cerita ya. Cerita itu pernah ada. Nah, itu Tapi cerita kayak di Cina itu mbak, di Indonesia juga Cina apa Indonesia? Ternyata di Indonesia juga, di Cina juga. ada, di dua tempat itu ada. Jadi ada orang tua umur 90 tahun, 100 tahun ternyata masih merokok. Dan merokoknya lebih parah dari kita ibaratnya. Lebih kotor, bikin sendiri, rokok kelobot, semuanya cengkeh apa. Jadi kalau dianggap lebih bersih enggak, lebih kotor, lebih jorok. Tapi kalau dia malah jadi umurnya aja panjang ya. Nah, gue merunutin. Dulu orang tua kita, orang-orang tua kita pasti ngerokok, kelobot dan dari jagung, apa segala macam. Itu daun jagung. So far umur mereka panjang kan? Iya. Gue mohon maaf nih produsen rokok. Nah, Gue malah menarik kesimpulan, rokok kretek itu malah paling oke. Karena pure, nggak ada apa-apanya. Ya, adanya cengkeh, tembakau, gitu. Itu aja. clove cigarette. Ya. Nah sekarang kan tambah ini, tambah itu, ada ini, ada itu, gitu kan? Ada dua. Ini sama itu dua Ini sih. ya? Ini sama itu dua. Jadi lebih cepat umurnya. Dan tadi beda orang Cina 90 tahun, 100 tahun mereka tetap merokok, gitu kan? Fine aja kan? Mungkin hoax juga kita nggak tahu, tapi kayaknya sih enggak sih kalau dari fotonya, dari videonya yang beredar lagi. Tapi itu tidak membuat rokok itu jadi baik, gitu aja. Ya sih, tapi kan balik Tetap lagi. sarannya adalah ini merusak paru-paru. Balik lagi. Ada racunnya. Ada harus seimbang. Olahraga juga harus jalan. Kita Jadi olahraga nggak? buat para perokok sarannya olahraga. Kita olahraga nggak? Enggak, main motor. Kita olahraga Ki. Olahraga otak. Iya, otot kecil. Bukan. Oh iya. Otot otak ya. Otak. Iya, otak kita banyak bekerja jadi kita merokok. Itu makanya gue juga nanti gue cari deh literasi deh. Tapi itu seru juga. Jadi gue suka banget tuh ngeliat. Dan salah satunya mungkin juga kan tembakau dulu tuh kan kita salah satu terbesar juga selain Brazil. Iya, Di Madura. Betul. Ya kan? Betul. Dan gue waktu itu Dan itu ada bukunya ada kan? di perusahaan rokok apa gitu ya, gue nggak usah sebut. Itu gue pernah ngelihat buku judulnya Kretek. Itu buku tebelnya segini tentang sejarah rokok Indonesia. Dan salah satunya kenapa kita dijajah ya ini tembakau dan cengkeh. Betul.
Kalau kita nggak ada rokok, kita nggak dijajah. Iya, Makanya ngerokok tuh harus diem-diem, Mbak. Nanti ada penjajah lagi lihat. udah kita dijajah. Oh udah ya? Udah sama perusahaan rokok yang di luar. Oh. Yang malah hasil dari gembar-gembor rokok putih, Iya, putih. Sekarang balik lagi ke keretek. Gue sempet rokok putih juga, sempet 3-4 tahun lah. Tapi akhirnya sekarang ini kembali ke kretek. Lebih menghargai kearifan lokal. Bukan menghargai dompet ya? Hah? Bukan menghargai dompet ya? Kalau menghargai dompet nggak beli rokok. Oh iya. Karena dompetnya kosong. Aduh, aki-aki. Tapi gitu, Mbak, himbauan buat anak-anak yang tidak merokok apa? Nah, himbauan gua Ya, yang tidak merokok. tidak merokok sebisa mungkin jangan mencoba. Ya, jangan mencoba. Kalau mencoba nanti keterusan seperti kita berdua. Ya, Ya. itu satu. Sekarang pendapat lo untuk orang-orang yang perokok. Ya orang merokok. Teruskan Yes. bersama kita. Jangan patah arang. Karena Jangan dengan patah rokok arang. kita membantu semua pekerja-pekerja di industri rokok. Dan jumlahnya ribuan. Bayangkan ada 3 shift di perusahaan rokok. 3 shift. Pabrik. Ibu-ibu semua. Kayaknya Ayo. gede-gede. Gua nggak ke situ. Bayangin dari ngelinting rokok, mereka bisa nyekolahin anak. Kalau kalian berhenti, mereka masuk kerja apa? Ya. Ih, klise banget alasan gua, biar nggak berhenti ngerokok. Jadi kita tetap yang tidak merokok jangan ikut-ikut merokok. Bahkan jangan mencoba rokok artifisial juga. Yes. Pot, apa segala macam. Kalau untuk yang merokok, lo harus respect sama orang, lihat-lihat tempat, ngatur waktu lo. Iya. Dan lo ikuti aturan pemerintah, di mana lo bisa merokok, lo merokok, di mana tidak boleh merokok, lo jangan merokok. Jangan coba-coba, apalagi membuang puntungnya sembarangan. Ya, biarpun semua tempat dilarang merokok, pasti ada satu titik yang boleh ngerokok. Iya, Iya. di got biasanya. Di pinggir got biasa gitu tuh. Kalau malam-malam banyak nyamuk gitu kan. Nah. Aduh. Rokok juga bisa buat ini nyamuk. Loh. Nyamuk, bener. Tapi kalau nyamuknya lewat, ya, terus ya, sampai pagi lo nggak ngisep. Cuma buat nyamuk doang. Kacau. Ya gitu sih gua Ki sebenarnya. Nah, mungkin ya pas lagi di acara kita tuh ada jujur ini satu tempat kita tuh pasti Rokoknya banyak. Nah, kita nggak perlu gun smoke gua rasa. Nggak perlu efek tuh lampu. tapi kan gue sempat usul sama lo. Ini buat teman-teman yang mau datang nih ke acara Regroup Backstagers 17-18 Mei, bahwa ada satu, sebenarnya di situ areanya semua boleh merokok. Tapi gue saran nih, Mbak, kita siapkan di tempat kita mengedukasi teman-teman sharing, itu dijadikan tempat non smoking. Yes. Kalau lo setuju, non smoking, jadi untuk orang yang merokok keluar dari ruangan itu. Kadang kita sendiri yang berdua sering lupa nih. Tempat Kita yang non merokok. smoke masuk rokok gitu kan. Kita belum ngerokok. Acara gua. Jangan. Jangan. Jadi buat yang tidak merokok, perempuan, cowok, laki, perempuan, silakan datang. Karena tempat kita non smoking. Gitu. Oke, Pak. Oke, siap. Thank you. Semoga sukses. Semoga kita sukses. Sukses lah. Kita semoga sukses. Oh iya, buat kita sama-sama. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.